Assalamualaikum sahabat Daderhan. Sekarang kita sudah berada di Goa Al-Kahfi ya, Yordania. Ikuti terus perjalanan kami. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng supaya kami bersemangat membuat konten-konten selanjutnya. Oke, ikuti terus. Yuk, let's go. Ya, sekarang kita sudah berada di komplek Goa Al-Kahfi ya. Di sini enak, ada masjidnya. Ada masjidnya. Namanya masjid apa? Terpisah. Masjid Kahfi. Itu tulisannya tuh, tulisannya. Itu Masjid Kahfi. Masjid Kahfi. Jadi ini antara perempuan sama laki-laki terpisah ya. Terpisah ya, dan masjidnya enak ya. Ini tempat bersih wanita ya. Iya, bersih, kemudian karpetnya lembut banget, tebal bener. Lembut banget. Oke, sahabat Daderhan, destinasi selanjutnya yaitu Gua Ashabul Kahfi yang begitu tenar ya. Ini tentang kisah 7 pemuda soleh dan seekor anjing setia yang tertidur dalam gua selama 309 tahun. Yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 9 sampai dengan 26. Gua ini sekarang ya sudah menjadi destinasi wisata religi yang sering dikunjungi wisatawan dari berbagai negara. Gua Ashabul Kahfi ini, sahabat Daderhan, diyakini adanya di sini ya. Sekarang kita sedang berada di Desa Rajib, Kota Abu Landa, Yordania. Berarti ini masih di Yordan ya, Bu ya? Iya, masuk Yordania. Gua ini adalah saksi bisu kisah Ashabul Kahfi yang tertidur selama 3 abad saat menyelamatkan diri dari raja yang zolim. Bu, 3 abad, Bu. 3 abad, 300. Berarti 300 tahun, Bu. 309 tahun. Wow. Di gua inilah 7 pemuda ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mempertahankan agama dan keimanan mereka. Jadi sahabat Daderhan, kita sebentar lagi akan masuk ya. Ini kita masih menunggu rombongan. Ini sedikit sekelumit tentang Gua Ashabul Kahfi. Kemudian gua ini terdiri dari beberapa bagian ya. Kalau menurut cerita ya, ada gua utama yang dikenal dengan nama Al-Kah atau 8 kuburan kecil yang disegel. Nah, meskipun tertutup tapi ada lubang di dalamnya ya. Guanya tuh udah terlihat tuh. Sudah mulai terlihat ya. Kita Iya, sebentar itu nanti lagi kita masuk ke sono. akan masuk ke dalam Gua Al-Kahfi tersebut. Dalam tempat yang pertama atau masjid yang pertama yang dibangun di atas guanya. Qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Setelah mereka meninggal di dalam guanya, setelah bangun ya, terbangun baru meninggal di kuburan di dalam guanya. Dan kita lakukan apa dengan kuburan-kuburan itu dan dengan makam-makam ini? Jadi mereka mau bangun masjid biar orang datang ke sini, biar jadi makam, Bapak Ibu. Jadi orang bisa ke sini, bisa dapat ibrah dari tempat ini dan bisa salat di masjidnya. Tapi masjid zaman itu pasti beda, belum ada mihrab. Mihrab kita yang punya orang Muslim, tapi semua Muslim karena inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Anbiya Allah alaihi salam semua dari zaman Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad agama Islam. Tapi syariatnya beda dan tempat sujudnya beda. Tapi masjid akhirnya, kalau gereja, kalau sinagog atau masjid yang kita punya sekarang, akhirnya masjid. Jadi itu masjid yang dibangun lagi pasti karena dari zaman mereka sampai Islam datang ke sini ada sekitar 700 tahun atau 600 tahun. Karena mereka hampir abad kedua, ketiga setelah Masehi. Islam ke sini abad ke-7 setelah Masehi. Jadi ada beberapa ratus tahun sebelum atau setelah mereka meninggal dan di kuburan. Islam ke sini baru ada beberapa masjid yang dibangun di seluruh Jordan. Bukan di sini aja. Karena Bapak Ibu, Islam ke sini tahun berapa itu? 636 itu setelah perang Al-Yarmouk. Zaman akhir zaman Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq dan awal bin Al-Khattab. Sahabat Daderhan, kita
ke guanya ya Bu ya? Ya, kita sekarang jalan ke guanya ya. Oke, kita jalan ke gua di bawah. Wih, batu-batuan, awas licin. Iya. Ini di sini panasnya luar biasa ya. Mungkin 43 derajat Celcius. Oke, kita jalan. والشرح ممنوع. Kondisi di dalam guanya. Ini apa nih? Hah? Oh, ini kuburan. Ini peninggalan zaman bahula ya Bu ya? Ini tempat cahaya matahari ketika dikisahkan masuk itu dari dinding. Dari dinding ini ya. Itu masuknya dari sini. Jadi cahaya ini yang menerangi ya Bu ya? Iya, dari atas. Ini ya. Iya, masuk ke sinar matahari itu dari sini. Lokasinya ini ya mendekati dengan apa namanya, Jordan kan mendekati dengan Madinah ya. Iya. Jadi kalau menurut aku yang benar, yang mendekati kebenaran di sini. Mendekati kebenaran ya. Karena kan jauh. Iya, betul. Ada beberapa Israeliat ya yang itu yang mempercayainya seperti itu. Karena ini menunjukkan apa yang ciri-ciri yang Iya, ciri-ciri yang hampir mendekati ya. masuk di mana? Enggak, cuma di sini doang. Tempatnya tidak terlalu besar ya. Ini tempat bobonya juga nih. Kalau Bapak Ibu hitung di sebelah kanan, di kanan ada 4 kuburan. Ada 1, kedua yang di dalam itu, ketiga mana ada kaca, mana bisa melihat tulang-tulang mereka juga. Karena dikumpulkan pada tahun 1960-an, dikumpulkan oleh pemerintah Jordan dan ditaruh semuanya di dalam satu kuburan. Jadi dipercaya itu tulang-tulang mereka yang ditemukan di dalam gua ini, taruh di dalam kuburan itu. Jadi di sana ada 3, yang keempat ada di tengah Bapak Ibu. Tapi kosong semua sekarang, kosong semua. Sebelah kiri ada 3 juga, 1, 2, 3 yang di dalam. Jadi jumlah 4 kuburan. Oh, ini ditutup, sengaja ditutup ini ya? Ya, baru ditutupin. Bapak Ibu, di dalam mana orang berdiri di dalamnya itu namanya fajwa. Fajwa itu tempat mereka tidur. Mereka duduk atau tidur di dalam gua, di tempat namanya fajwa, ruang yang cukup luas untuk mereka. Dan di sebelah kanan di dalam ruang itu ada lubang, ada seperti jendela. Kalau mata wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzat al-yamin. Dari kanan matahari kalau mau terbit, kalau siang masuk cahayanya masuk lewat sana. Cahayanya sebentar aja. Tazawaru an kahfihim berarti masuk tidak lama biar kulit-kulit mereka tidak terbakar. Dan wa idza gharabat taqriduhum dzat asy-shimal. Shimal ini Bapak Ibu, kalau kiri matahari mau terbenam, sebelum terbenam itu tergantung musim juga. Musim panas, musim dingin. Ya. Jadi terbenam lewat sini, cahayanya lewat sini, berarti ada cukup cahayanya yang masuk ke sini Bapak Ibu. Itu indikasi yang utama, salah satu indikasi bahwa yang yang memastikan ini mungkin wallahu a'lam tempat yang Nutupinnya mana ya, Mas? Yang menutupi gua. enggak ada. Ya. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit, Bapak Ibu, berarti anjing mereka di luar ya. Sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Al wasit ada di luar pasti ya. Nah, malaikat nggak mau. Ya.
Nama daerah mana guanya Bapak Ibu, daerah sini namanya Ar-Raqim. Inna ashabal kahfi wal-raqimi kanu min ayatina ajaba. Idh awal fityatu ilal kahfi. Awa berarti masuk dan bersembunyi di dalam guanya. Awa ilal kahfi, ya. إذا أول فكرة وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ukiran yang kita lihat itu yang putih sama pahatan-pahatan itu ditambah setelah mereka meninggal pasti. Awalnya itu buah yang alami, baru setelah mereka bangun pergi untuk beli makanan, balik ke sini lagi meninggal di kuburan langsung di dalamnya, dan ada dekorasi yang atau ukiran motif-motif itu yang dibikin Dari waktu zaman Ayyubi. Zaman Ayyubi dan sebelumnya juga mungkin Bizantium juga. Di atas gua ini ada masjid ya, masjid yang dulu dibangun zaman dulu seperti ini ya masjidnya. Iya. Jadi ini dulu itu beneran gua asli ya? Iya, di atasnya kan ada masjid. Ya memang ada beberapa cerita ya Gua Al-Kahfi, tapi ini mendekati kebenaran sesuai dengan tanda-tanda atau ciri yang ada dalam Al-Quran. Seperti ini sahabat Adarhan, suasana di gua. Gua apa, Bo? Gua Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Pelajaran apa, Bu, yang diambil dari kita berziarah ke gua Al-Kahfi? Yang pasti satu hal pelajaran dari kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak. Ya ini kehendak Allah untuk menyelamatkan 7 pemuda soleh ini ya dari kejaran Raja Salim. Raja Salim zalim maksud saya, yang tidak mau disuruh menyembah berhala. Jadi dia mempertahankan keimanannya dengan tetap sembunyi di sini, dan dengan kehendak Allah dibuat tidur selama 3 abad lebih. Demikianlah sahabat Adarhan, hasil kunjungan kita atau ziarah kita ke Gua Ashabul Kahfi Yordania. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya supaya kami lebih bersemangat membuat konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.